Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bertemu lagi dengan Bu Yustin. Nah, kemarin kita sudah belajar di pembelajaran 3 dan 4. Nah, sekarang Bu Guru lanjutkan lagi ke pembelajaran 5. Nah, pembelajaran kemarin, itu ada Siti dan Lani, percakapan antara Siti dan Lani mengajak Lani untuk berlatih bersama. Nah, di mana mereka akan berlatih? Tentunya Siti akan berlatih di rumahnya ya. Yang akan melatih adalah ibunya. Nah, sekarang perhatikan. Kalian bisa buka bukunya di halaman 81 ya. Bu Guru akan membacakan di paling atas. Pembelajaran 5. Lani akan berlatih menari di rumah Siti. Ibu Siti akan melatih menari. Lani gemar menari, tetapi ia malu menari di hadapan teman-teman. Nah, ketika Lani akan pergi ke rumah Siti, nah sesampai di rumah Siti, Lani bertemu dengan ibunya Siti. Lalu ibunya Siti itu mempersilahkan Lani untuk masuk. Silakan masuk Lani, kata Ibu Siti. Nah, di sini ada beberapa gambar. Kalian bisa melengkapi gambar dengan kalimat percakapan. Ketika ibunya Lani mengatakan silakan masuk Lani, apa yang diucapkan Lani kepada Ibu Siti? Nah, kalian bisa tuliskan di halaman 81 sampai 82 ya. Nah, sekarang Bu Guru akan membacakan lagi. Di situ ada wacana atau ada bacaan. Bu Guru akan membacakan cerita yang ada di halaman 83. Berlatih menari. Sebentar lagi peringatan Hari Kemerdekaan diselenggarakan. Banyak kegiatan yang akan dilakukan. Ada pawai, perlombaan, dan malam kesenian. Aku melihat Siti sedang berlatih menari. Aku ingin sekali ikut menari. Akan tetapi, aku malu kepada teman-temanku. Siti mengajakku ikut menari. Ayo, ikut datang berlatih di rumahku. Lani, kata Siti. Kini setiap sore aku berlatih menari di rumah Siti. Ibu Siti melatih kami dengan sabar. Kami sudah bisa menari dengan kompak. Nah, karena latihan menari dilakukan secara rutin atau terus-menerus setiap sore, nah, akhirnya mereka dapat berlatih menari atau memperagakan tarian dengan kompak ya. Ketika kita akan menari itu harus banyak latihan ya. Sekarang di halaman selanjutnya kalian bisa menuliskan di situ apakah kamu pernah mengajak temanmu yang sifatnya pemalu? Pasti di antara teman-teman dulu kalian waktu kelas 1 itu ada yang pemalu ya. Nah, tentunya ketika kalian bermain dan mengajak teman yang pemalu itu untuk ikut bermain, apa yang kamu lakukan? Ajakan apa yang kamu lakukan dan bagaimana caramu mengajaknya? Nah, kalian bisa tuliskan di kotak yang sudah disediakan ya. Nah, di sini ada diskusi. Kalau kalian pergi ke sekolah, belajar di sekolah, tentunya Bu Guru akan suruh kalian untuk berdiskusi dengan teman sekelompoknya. Tapi karena kalian belajar di rumah, Bu Guru tidak bisa memberikan tugas untuk kalian diskusi ya. Nah, sekarang perhatikan. Ketika Udin dan teman-teman bermain, nah itu mereka bermain dengan rukun. Bermain dengan rukun, terus bermain tidak mengenal suku dan agama. Nah, bermain dengan siapa saja tanpa menjelek-jelekan
orang lain atau membedakan suku. Nah, itu bermain dengan rukun pada teman yang berbeda agama, berbeda suku, itu adalah termasuk pengamalan sila ketiga. Masih ingat anak-anak bunyi sila ketiga apa? Iya, Persatuan Indonesia. Simpulnya pohon beringin. Nah, sekarang ada 3 gambar yang kalian bisa lihat. Nah, beri tanda centang pada gambar yang menunjukkan hidup, sikap sosial dan dari sila ketiga Pancasila. Ya. Nah, sekarang di situ perhatikan gambar yang pertama. Udin dan teman-teman bermain sepak bola dengan rukun, berarti itu adalah termasuk pengamalan sila ketiga. Nah, terus gambar yang kedua juga, nah, di situ dia bermain juga dengan rukun, tidak ada pertengkaran. Nah, berarti diberi tanda centang. Nah, gambar ketiga juga sama, ya. Berarti semua gambar itu adalah menunjukkan pengamalan atau penerapan sila-sila ketiga Pancasila. Nah, kalian bisa menuliskan cerita tentang pengamalan sila ketiga Pancasila. Contohnya, ketika kalian berada di sekolah waktu kelas 1, nah, saya dan teman-teman bermain di sekolah. Nah, teman saya ada yang berasal dari Jawa, ada yang berasal dari Bali. Nah, itu tapi kita bermain tetap rukun. Nah, itu udah termasuk pengamalan sila ketiga. Kalian bisa tuliskan cerita itu, ada tempat yang ada ya, atau dituliskan di lambang sila itu. Nah, sekarang ketika Udin dan teman-teman bermain, tentunya mereka melakukan gerakan lari. Nah, masih ingat nggak gerakan lari itu ada berapa? Tentunya ada lari pendek, lari panjang, dan kemarin lari melintasi bilah bambu. Ya. Nah, sekarang di sini ada permainan ketika kalian di sekolah, belajar di sekolah, tentunya pelajaran olahraga, tentunya Bu Guru akan suruh kalian untuk mempraktekkan apa yang ada di buku. Nah, karena kalian belajar di rumah, kalian bisa mempraktekannya sendiri ketika di rumah ada ban bekas. Nah, di sini itu ada permainan. Permainan itu melintasi ban bekas. Ya. Nah, itu dengan cara berlari melompatin ban bekas. Nah, terus di gambar selanjutnya itu ada permainan kelompok. Permainan kelompok itu permainan yang terdiri dari 2 regu dan dimainkan oleh orang banyak. Permainan kelompok. Nah, kalian tahu nggak itu permainan apa namanya? Iya, itu adalah permainan benteng-bentengan. Ya, permainan benteng-bentengan itu terdiri dari 2 kelompok. Nah, cara bermainnya juga tentunya di situ kalian sudah bisa lihat itu ada 2 benteng. Masing-masing kelompok itu memiliki 1 benteng dan kelompok 1 akan memperebutkan benteng yang lainnya. Nah, itu. Nah, sekarang ketika pentas kesenian, nah itu Udin dan teman-temannya menyanyikan lagu Wajib Belajar. Dia menampilkan lagu, sedangkan Lani dan Siti menampilkan tarian. Nah, sekarang Udin itu menampilkan sebuah lagu yang judulnya Wajib Belajar. Ya. Pernah dengar nggak lagunya Wajib Belajar? Nanti Bu Guru akan ajarin ketika kalian sudah ke sekolah. Nanti juga Bu Guru akan kirimkan YouTube-nya tentang lagu Wajib Belajar. Ya. Nah, sekarang lagu Wajib Belajar itu diambil dengan cara musyawarah. Nah, itu banyak lagu wajib yang bisa dinyanyikan, tetapi hasil musyawarah itu menentukan pada pementasan disepakati lagu Wajib Belajar yang akan
ditampilkan. Nah, musyawarah di sini termasuk pengamalan sila keempat Pancasila. Ya, bermusyawarah, terus mengeluarkan pendapat, mendengarkan pendapat orang lain, terus ketika ada teman yang mengajukan pertanyaan, kita mendengarkan, itu adalah termasuk pengamalan sila keempat Pancasila. Ya. Sekarang kalian bisa tuliskan sikap atau pengamalan sila-sila Pancasila yang sila keempat, ya, sila keempat dan kelima. Nah, kalau sila keempat sudah Bu Guru sebutkan tadi, contohnya adalah bermusyawarah, mendengarkan pendapat teman, terus menerima hasil keputusan. Nah, itu termasuk pengamalan sila keempat. Sedangkan sila kelima itu adalah ketika ada korban banjir, kita ikut membantu. Nah, itu adalah termasuk pengamalan sila kelima. Kalian bisa tuliskan. Nah, kalian tuliskan rumusan sila Pancasila yang sesuai dengan simbolnya. Berarti kalian tuliskan bunyi dari sila yang ada pada halaman 90. Di situ simbolnya adalah kepala banteng dan tadi dan kapas. Nah, itu bunyinya kalau yang keempat, sila keempat itu bunyinya apa? Kalian bisa tuliskan di halaman 90 sesuai dengan simbol yang ada. Nah, sekarang perhatikan lagi gambar yang ada sila keempat. Nah, itu ada gambar yang menunjukkan sila keempat dan sila kelima. Kalian bisa tarik garis untuk sila kelima yang mana gambarnya dan sila keempat yang mana. Dan setelah kalian tarik garis, kalian tuliskan lagi. Di situ contoh sila keempat apa saja sudah Bu Guru sebutkan tadi. Terus sila kelima contohnya apa ya. Kalian bisa tuliskan juga di halaman 91 ya. Nah, setelah kalian menyebutkan contoh-contoh dari sila keempat dan sila kelima, kalian bisa membuat cerita tentang pengamalan sila
pernah komplain nggak ke istri?